Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di kajian rutinitas kita, kajian fikih muamalah insyaallah untuk 1 jam ke depan. Dua, salat bermengandungkan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam bimbingannya, senantiasa dalam kebaikan dan kita semua semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat walafiat ya, di mana sekarang cuacanya musimnya sedang musim yang ekstrim. Harapannya Bapak Ibu semuanya semoga Allah berikan kesehatan dan kesehatan yang sempurna. Izin mereminder Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini, kegiatan malam hari ini, kita investasikan waktu kita sejenak 1 jam ke depan untuk perkara akhirat. Insya Allah kita akan menimba ilmu, menuntut ilmu yang dimana menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita kaum muslimin. Semoga aktivitas kita pada hari ini yang mungkin cukup melelahkan, semoga Allah kemudian berkahi karena kita sudah kemudian meluangkan waktu untuk belajar kembali. Kembali lagi luruskan niat semata-mata hanya untuk menggapai ridhonya, menggapai keberkahan darinya, dan semoga kita semua diberikan Muhammad yang sempurna. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata, siapkan penanya ya. Kemudian catatannya kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Syukran jazilan akhiriki Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Narakum bi khairin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allah alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah materi kita hari ini masuk ke mabahas yang kedua tentang sorof. Apa itu sorof? Nanti akan kita bahas secara detail. Sorof dalam pengertian bahasa yang memiliki makna beragam, hingga kemudian makna istilahi. Ya, istilahi artinya makna syar'i, dan ini yang sebenarnya menjadi bahasan kita sebenarnya. Seperti apa? Ya, nanti akan kita pahami ya melalui syarah atas bahasan sorof. As-sarfu. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah, inna as-sarfa naw'un min anwa'il buyu'. Jadi sorof ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Dan tepatnya ya, dia adalah termasuk jenis jual beli harta ribawi.
ya, harta ribawi. Jadi ini kaitannya nanti dengan jual beli, ya, yang melibatkan uang dengan uang. Jadi uang dengan uang. Nah, itu nanti akan kita dapatkan untuk pemahaman itu nanti di penjelasan secara syar'inya. Nah, wa huwa naw'un min anwa'il buyu'i ribawiyah. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang cabang-cabang bahasan eh, transaksi harta ribawi, maka sebenarnya ini pun juga masih masuk, ya, kaitannya dengan bahasan amwal ribawiyah. Hanya saja ini dijadikan sebagai tema khusus karena, ya, meskipun dia termasuk harta ribawi, hanya saja sorof itu adalah salah satu mekanisme dalam jual beli, di mana jenis jual beli itu ditinjau dari barang yang dipertukarkan atau ditransaksikan itu terbagi atas tiga. Bisa barang dengan uang, ini adalah jual beli mutlak, ya, atau kadang juga disebutkan sebagai bai'un naqdin namanya. Yang kemudian yang kedua, barang dengan barang. Nah, ini muqayadah namanya. Jual beli bai'un muqayadah, barter. Dan yang ketiga adalah as-sarf, ya, yaitu jual beli antara uang dengan uang, ya. Yang kalau hari ini kita mengenalnya dengan money changer. Nah, walakinahu yaqtasu bi ba'di syuruti wal ahkami walidzalika afradnahu fi mabhasin mustaqil. Nah, ini adalah alasan kenapa dipisahkan bahasannya sekalipun ini sebenarnya adalah transaksi atas barang ribawi. Ya, kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, ya. Sekalipun dia termasuk jenis dari jenis amwal ar-ribawiyah, akan tetapi kami mengkhususkan pembahasannya, kami sendirikan di bahasan di subbab yang tersendiri karena sorof ini memiliki sebagian syarat-syarat dan juga hukum-hukum yang tertentu. Ya, ma'asyuyu'ihi al-yawma wantisyaruhu. Ya, dan juga alasan lainnya adalah karena memang sorof ini hari ini benar-benar cukup luas bahasannya dan benar-benar merupakan transaksi yang sudah umum, tersebar di seluruh masyarakat, artinya cukup luas, ya, eh, apa namanya, orang yang melakukan transaksi ini, ya. Jadi wa kasratut ta'amuli bihi mahalian wa dualian, bahkan transaksi ini benar-benar sangat banyak dilakukan baik secara lokal ataupun secara internasional, ya. Maksudnya lokal itu sebuah negara atau regional, ya, ataupun sudah level internasional atau dualian. Ini kira-kira mukodimanya. Nah, sekarang kita masuk ke ta'rif atau definisi daripada sorof. Nah, kita akan bahas dulu secara bahasa. Karena yang namanya, kalau kita ingin menetapkan fikih itu, kita pahami dulu nih bahasan tersebut dari nas-nas yang ada, ya, hingga kemudian disebut misalnya baik sorof. Oke. Nah, apa itu sorof? Maka kita akan pahami dulu secara lugawi. Itu yang disebut dengan hakiko al-lugawiyah. Jadi hakiko, ada hakiko lugawiyah, ada hakiko urfiyah, ada hakiko syar'iyah, istilahiyah. Ya. Dan secara umum, ya, itulah disebut hakikat yang nanti perlu didalami. Nah, di sini kita akan lihat ketika kita mendefinisikan sorof itu secara bahasa, artinya penggunaan sorof itu secara bahasa perlu untuk kita pahami bersama, ya. Jadi asarfu lahu iddatu ma'anin. Jadi sorof itu lugatan, ya, secara bahasa itu memiliki makna yang cukup banyak. Ada beberapa makna. Minha al-fadlu wa ziyadah. Ya, jadi uh, yang dimaksud dengan sorof, makna pertama dari kata sorof secara bahasa, oleh orang Arab, sorof itu digunakan untuk, ya, memaknai sebuah kelebihan atau tambahan, al-fadlu. Ya, kadang kita bilang fadlullahi.
ya, wa ni'mah. Apa itu maksudnya? Kelebihan, tambahan. Jadi kalau maksud fadl itu, kalau kenapa Allah itu al-fadil? Maksudnya zu fadlin alim. Allah itu adalah zu fadlin, pemilik al-fadl. Apa maksudnya? Yang namanya fadl itu, ya, kalau kalau misalnya ini, orang buat kebaikan, Allah akan kasih ganjaran satu. Itu kan seperti itu ya, logisnya. Ya, satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Tetapi karena wallahu dzu fadlin alim, Allah itu punya fadl, kebijaksanaan atau ya tambahan kebaikan, maka fulan yang melakukan kebaikan satu dibalas 10. Bahkan fadlullah fi syahr Ramadan, ya. Kebaikan Allah, kebijaksanaannya di bulan suci Ramadan itu jauh lebih besar. Orang-orang yang melakukan kebaikan bulan suci Ramadan bahkan, ya, itu kata Nabi SAW, ya, amalu bni Adam yudha'afu, bahkan, ya, ila sab'i mi'atu dhi'fin, bahkan ila sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat 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 layak tuh ketika menyebutkan dirinya sebagai Dzu Fadlin Alim, ya. Pemilik kebijaksanaan, pemilik kebaikan. Jadi makna al-fadl tambahan, ya, artinya kelebihan. Ya, dalam hadis itu man kana lahu fadlu zadin, ya, sebarang siapa yang memiliki tambahan daripada bekal. Itu dalam hadis kan, siapa yang punya bekal lebih, ya, dia memberikan kepada yang tidak punya, waman la fadla lahu, yang nggak punya kelebihan bekal, kan gitu. Kalau safar itu hadis tentang safar. Lalu tambahan, jadi kelebihan dan tambahan, az-ziyadah, ya, az-ziyadah tambahan. Walidzalika sumiat an-nafilatu sarfan. Oleh karenanya, makanya yang kadang, ya, dalam fikih kalau disebut dengan nafilah atau katakanlah misalnya kenapa ada anfal. Anfal itu dari kata naflun. Ya, satu kata dengan kata nafilah. Kadang kita bilang sholat nafilah, artinya sholat sunnah. Kenapa dibilang sholat nafilah? Karena tambahan. Yang wajib itu ya sholat wajib lima waktu. Kemudian ada sholat nafilah namanya, sholat tambahan. Ya kan? Nah, anfal, jadi kan orang kaum muslimin kalau berjihad dapat gonimah, dibagi itu gonimah, ya, terus masih lebih hartanya dan seterusnya, nanti akan ada namanya pembagian naflun, namanya naflun, ya. Naflun itu tambahan. Jadi terkadang, ya, terkadang, ya, sorof itu dipakai untuk untuk menamakan, menyebutkan yang disebut dengan nafilah tadi, ya, naflan tadi, ya. Misalnya sholat nafilah, yaitu sholat sarf namanya. Jadi annaha ziyadatun alal faridah, karena dia adalah tambahan atas faridah, sholat fardu. Nah, wa huwa ma jaa fil hadits syarif alladhi rawahu Ali karramallahu wajha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Nah, ini luar biasa nih, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hadis ini, ya, hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan zimmatul muslimin wahidah. Jadi kalau kita berbicara tentang zimmatul muslimin wahidah, ya, apa yang dimaksud dengan zimmatul muslimin wahidah, ya, bahwa, ya, Islam itu memberikan jaminan keamanan atau pertanggungan, ya, kepada seluruh muslimin tanpa membeda-bedakan mereka. Artinya, ya, semua di mata syariat sama kedudukan semua muslim, ya. Oleh karenanya nanti syariat itu akan datang, ya, dalam rangka untuk menjaga hak-hak hukuk dari seluruh kaum muslimin sehingga tidak ada orang yang merasa dizalimi, ya. Yas'a biha adnahum, ya, yakni bahwa tidak ada orang yang maksudnya, ya, yang dianggap bahwa kedudukannya itu rendah, ya, di mata syariat,
Karena pada dasarnya ya Islam akan menjaga termasuk orang-orang yang merasa bahwa kedudukan mereka itu adalah lemah di mata syariat. Jadi ya inilah jaminan Islam ya yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin, tidak dibeda-bedakan. Nah, di sini yang paling penting itu adalah di redaksi yang paling akhir dari hadis ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa, ya, barang siapa yang apa namanya itu? Naqdul ahdi namanya. Akhfara itu artinya barang siapa yang membatalkan perjanjian kepada muslim. Mereka melakukan perjanjian dengan muslim, ya. Dia melakukan pembatalan nakdu, membatalkan begitu saja. Maka baginya akan eh, Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Malaikat akan memberikan laknat kepada mereka. Bahkan seluruh manusia akan memberikan laknat kepada orang-orang yang tidak wafi, tidak tulus, tidak loyal, ya, tidak menjaga akadnya, kan gitu. La yaqballahu minhu sarfan wala adlana di sini Allah katakan. Jadi Nabi katakan bahwa Allah tidak akan menerima darinya sarfnya itu, ya, sarfnya tambahannya, ya, maksudnya adalah tambahan daripada ibadah-ibadah yang fardu, ya, dan juga Allah tidak menerima bahkan wala adlan termasuk ibadah-ibadahnya yang fardu itu. Jadi Allah di sini dalam hadis ini kata Nabi tidak akan menerima tuh ibadahnya baik yang fardu ataupun yang tambahan nafilah. Itu makna sorof secara bahasa yang pertama. Yang kedua, sorof ini secara bahasa juga dimaknai sebagai ar-raddu wa daf'u, artinya menolak, ya, mengembalikan dan menolak. Itu makna yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajaba lahu rabbuhu fasrafa anhu kaidahun." Ini di surat Yusuf, ya. Jadi menolak dan mencegah artinya. Ya, menolak, mencegah, mengembalikan. Allah fastajaba lahu rabbuhu. Jadi Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah doa Nabi Yusuf itu. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf agar beliau dilindungi, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Karena ya ketika digoda sama istri raja Mesir kala itu, ya, sebenarnya sebagai manusia normal dia pun juga tergoda. Karena ya itu wanita wanita yang cukup cantik dan benar-benar menjadi dambaan semua orang karena itu. Kan gitu ya. Secara Israiliyat namanya adalah Zulaikha, ya. Cuma itu kan riwayat Israiliyat. Nah, intinya Nabi Yusuf di saat dikejar-kejar itu sebenarnya dia juga suka gitu kan. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Cece bisa. Abi kan ngisi. Baik. Nah, mana yang kedua dari mana sorof itu adalah adafku menolak, mencegah, ya, mengembalikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Nabi Yusuf, fastajaba lahu rabbuhu, ya, fasarafa anhu kaidahun.
Ketika Nabi Yusuf itu digoda sama istri seorang raja, konon namanya adalah Siti Zulaikha, berdasarkan riwayatnya eh, Israelia, ya. Nah, kala digoda itu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tergoda, hakikatnya tergoda sebagai laki-laki normal. Tetapi ya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Yusuf, ya, sebagai seorang nabi, ya, ketika beliau benar-benar ingin diangkat menjadi seorang nabi, nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Nabi Yusuf mengakui kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nyaris saja beliau juga ikut tergoda. Nah, dia berdoa kepada Allah untuk melindungi, ya, dari godaan tersebut, dari syahwat yang ada sebagaimana manusia. Makanya di surat itu Allah mengatakan, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi." Ya, sesungguhnya syahwat itu, nafs itu benar-benar memerintahkan orang kepada keburukan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, beliau diselamatkan dari makar. Itu kan makar sebenarnya, makar istrinya raja itu, ya. Eh, agar beliau istri raja itu suka sama Nabi Yusuf intinya gitu. Maka dia bikin sebuah makar bagaimana atau perangkap bagaimana Nabi Yusuf itu jatuh ke dalam eh, perangkapnya. Maka ya di situ berdoa fasarafa anhu kaidahun, ya, maka eh, Allah memalingkan, ya, jadi menolak, memalingkan makar-makar mereka itu, ya. Dan ini kan kasusnya ini saat istrinya raja itu eh, karena masyarakat teman-temannya dia itu bilang, oh, masa istri raja ngegodain budaknya, kan begitu ya, malu kan dia. Oh, kalian belum tahu aja, kata istri raja, kalau Nabi Yusuf itu ganteng, wajar semua orang tergoda. Maka diundanglah itu para wanita-wanita teman-temannya itu untuk menyaksikan, ya, ketampanan Nabi Yusuf, ya, apakah mereka tergoda atau tidak, kan gitu ya. Maka dibikinlah itu kaid, namanya kaidahun itu makar. Diundanglah mereka, disuruh Nabi Yusuf keluar. Apa yang mereka katakan? Ya, hasyalillah, ya, ma hadza illa basyara. Mereka belum, itu ungkapan takjub dalam bahasa Arab. Intinya masya Allah, atau bukan masya Allah, ya, maksudnya sungguh menakjubkan, ini bukan manusia ini, kata mereka. Wa qata'na aydiyahum, bahkan mereka benar-benar sambil, kan mereka dikasih pisau, ya, wa atuhunna sikina, mereka setiap mereka itu dikasih pisau sambil motong-motong itu entah wortel atau apalah tumbuhan-tumbuhan itu. Mereka disitulah disuruh Nabi Yusuf itu keluar, dan mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, ya, mereka mengatakan hasya, ya, mahasya, apa, hasadillah mahada basyara, mahada illa basyara, ya, mahada basyara, mereka mengatakan ini bukan manusia, katanya, mahada basyara, ini bukan manusia, ini tampan banget, kan gitu, ya. Lalu mereka itu benar-benar tidak sadar, walaupun sudah mereka potong tangan-tangan mereka sendiri, mereka nggak nyadar, saking benar-benar mereka terbelalak, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, ini luar biasa. Jadi itu makna sorf, ya. Makna sorf yang kedua yaitu fasrafa anhu kaidahun, artinya Allah memalingkan, ya, atau menolak. Nah, di sini berarti memalingkan makar mereka, menolak makar mereka. Itu makna sorf yang kedua. Makna sorf yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu memindahkan, ya, haitsu qala al-mu'allif as-sarfu bima'na an-naqli wa tahwil, jadi memindahkan dan merubah, ya, atau mengalihkan. Wa minhu qauluhu ta'ala sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi Allah itu memalingkan hati-hati mereka karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, inilah kenapa kita itu berdoa kepada Allah, dan itu doanya
Nabi itu yang diajarkan kepada kita, ya. Kita sering doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana au sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya, kita disunahkan tuh Bapak Ibu sekalian untuk berdoa dengan wahai yang membolak-balikan hati. Ini memang domainnya Allah nih, ya. Yang membolak-balikan hati. Itu bukan kuasanya manusia, ya. Kita dakwah, ngajak orang dalam kebaikan. Belum tentu orang itu akan berubah. Bukan persoalan kita hebat atau tidak hebat. Hebat itu memberikan potensi, memberikan kebaikan. Kalau kita dagang juga sama. Ya, konon dagang marketing itu kan katanya adalah bagaimana cara merayu orang. Kan begitu ya. Cuma kalau dalam Islam kan kalau kita harus merayu orang, mengajak orang untuk membeli barang kita, ya kan, tetap kita harus tetap pada batasan syariat kan begitu ya. Tidak boleh juga uh, apa namanya bohong, tidak boleh juga overclaim ya, mensifati barang berlebihan, ya, tidak boleh menutup-nutupin ya kekurangan, ya apalagi kalau diminta untuk menjelaskan dan seterusnya. Nah, hakikatnya adalah ketika kita menawarkan barang, itu kan harapannya orang itu mau tertarik tuh hatinya kan gitu ya, tertarik dengan hatinya itu dengan kita. Nah, banyak orang lupa kalau sebenarnya yang membolak-balikan hati, yang bikin orang itu tertarik atau bikin orang itu justru tidak tertarik, malah benci, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian muslim itu benar-benar ya meyakini hal ini sehingga dalam kamus muslim itu tidak ada kata susah, tidak ada kata mustahil, ya, nggak ada kata mustahil. Artinya sekeras apapun orang itu ya misalnya menolak uh, seruan dakwah kita atau mereka menolak penawaran kita. Katakanlah kita dagang, barang yang kita tawarkan mahal gitu lah, tapi berkualitas, barang bagus nah, gitu, sesuai lah dengan harga pasaran. Tapi karena banyak barang KW atau barang kurang bagus, tawarannya murah, mungkin mereka unggul secara penawaran tadi. Nah, disinilah sebenarnya ya kamu mainnya di bawah sana, tapi ngisi. Disinilah sebenarnya seorang muslim tidak namanya patah asa, tidak putus harapan karena sejatinya ya Allah Subhanahu wa taala adalah yang membolak-balikan hati. Selama kita ini dalam kebaikan, dalam kebenaran, menggantungkan urusan atau tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan ikhtiar yang terbaik sebagaimana perintah Nabi wa ahsinu khiyarakum, ya lakukan khiyar yang terbaik. Harusnya muslim itu senantiasa selalu yakin, penuh dengan keyakinan, percaya diri, tidak mudah putus asa, ya, tidak ada yang namanya sulit, ya, tidak ada yang namanya mustahil, ya. Toh ini bukan persoalan mustahil sebenarnya, karena lagi-lagi yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga bisa dipahami ya maksud daripada ayat tersebut. Jadi sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Jadi Allah itu yang uh, memalingkan, yang merubah hati-hati mereka itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami. Itu secara bahasa dan kita cukupkan makna lugotan, makna secara bahasa dengan makna-makna yang tiga tadi. Sekarang secara istilah ya atau makna syar'i ya wasarfu fil istilahil fiqhi, ya. Jadi saraf ini dalam istilah para fuqaha, istilah fikih, ya, huwa bai'u naqdin bin naqdi min jinsihi au min ghairi jinsihi. Jadi dia adalah jual beli uang dengan uang, ya, suatu uang dengan uang, entah jenisnya sama atau jenisnya berbeda. Apa itu maksudnya jenisnya sama?
jenisnya sama itu misalnya adalah rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, yaitu jenisnya sama. Kalau jenisnya berbeda, rupiah dengan dolar. Sebagaimana zaman Nabi SAW, kita mengenal dua jenis mata uang. Ada yang namanya dinar, yaitu bahan intrinsiknya adalah emas, dan perak yang disebut dengan dirham, atau dirham itu adalah bahan intrinsiknya adalah perak, ya. Dan ini zaman Nabi, ya, adalah dua mata uang Islam, dan itu diakui, ya. Dan secara jenis Nabi ya membedakan bahwa dinar adalah jenis yang berbeda dari dirham. Makanya di zaman Nabi SAW kita akan dapatkan sorof di antara kedua mata uang tersebut saat dipertukarkan, ya. Misalnya antara dirham dengan dinar saat dipertukarkan kala itu normalnya adalah 1:10. Kalau lagi terjadi inflasi, ya, emas itu terjadi inflasi terhadap atau dinar terjadi inflasi terhadap dirham, maka dia paling tinggi adalah 1:12. Kalau terjadi deflasi itu 1:8. Tapi normalnya adalah 1:10. Makanya zakat saat ditetapkan oleh Nabi SAW kala itu diambil di kisaran 1:10. Jadi dirham terhadap dinar itu 1:10. Ya, makanya dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ya, dia mengatakan idza kana indaka isyruna dinaran fa fiha nisfu dinar wa idza kana indaka mi'ata dirhamin fa fiha khamsatu dananir. Jadi ini kaitannya dengan zakat. Kalau kamu punya 20 dinar, nah satu dinar itu berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 20 dinar berapa? Berarti sekitar 85 gram emas. Kan gitu. Kalau kamu punya 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, maka keluarkan nisfu dinar, separuh dinar. Artinya setengah dinar yang dikeluarkan. Artinya, ya, artinya ya 2,5% atau 1/20 dari total. Jadi 1/20. Artinya 2,5%. Itu sama saja sih sebenarnya. Ya. Nah, kalau punya 200 dirham, keluarkan 5 dirham. Itu juga sama. Artinya ya 2,5% atau 1/20. Nah, di situ nampak 20 dinar berbanding 200 dirham. Artinya 1:10. Ya, jadi itu normalnya. Nah, kita kembali. Dalam makna istilahi, makna sorof secara istilah fikih, ya, itu adalah tukar menukar uang dengan uang atau jual beli uang, barter uang dengan uang, ya, kalau kita sebut sebagai barter. Jadi jual beli uang dengan uang. Bisa sesama jenis, bisa berbeda jenis. Ini karena ini adalah amwal ar-ribawiyah, maka kita mesti harus berhati-hati ketika mempertukarkan amwal ar-ribawiyah. Ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita patuhi, ya, dan kita harus khawatir kalau kita tidak patuh dengan aturan tersebut. Kenapa? Bisa saja kita akan kena riba, ya, bisa saja kita akan jatuh pada transaksi ribawi. Oleh karenanya, ya, setidaknya saya kasih gambaran, ya, ini bahwa ini adalah persoalan yang sebenarnya umum kita lakukan, gitu ya, kita lakukan. Contoh misalnya, kalau di musim Lebaran di Jakarta itu sudah umum itu, ya, ada tradisi orang tukar recehan, karena kalau mau pulang kampung mudik itu kan mau bagi-bagi gitu, ya, berbagi. Itu niat baik gitu, mau berbagi ke keluarga di kampung gitu kan, dia sudah berusaha mencari rizki yang halal di kota, ingin pulang kampung, ingin memberikan ya kebaikan gitulah kepada orang. Itu luar biasa gitu, ya, budaya ini sangat luar biasa gitu. Nah,
Lalu kemudian biar kemudian bisa kebanyakan ya. Maksudnya bisa kebanyakan yang dibagi, kan dia butuh recehan ya. Dia datanglah kepada siapapun yang menukarkan recehan. Kadang kalau sudah Ramadan menjelang akhir itu ada banyak aja itu orang yang menukarkan uang di jalan, ya, menukarkan recehan dengan eh, apa, uang lembaran gede kan gitu. Nah, disinilah tantangannya. Mereka berharap bahwa ya dengan menukarkan recehan dengan satu lembaran uang yang besar, misalnya 100.000 dengan 80.000 yang recehan, ya, dia dapat keuntungan 20.000, itu dianggap sebagai keuntungan yang wajar karena toh saya menawarkan jasa, ya, saya menawarkan jasa. uh, Kalau memang kadang ada orang yang membolehkan itu karena dianggap ya saya jasa saya gitu kan, jasa saya. Kalau misalnya situ datang ke mana kemana, misalnya ke bank dan seterusnya, kan tetap aja akan keluar uang bensin, keluar uang ongkos transport dan seterusnya. Jadi kadang orang kalau berpikir simpel, ya udah nggak apa-apalah gitu kan, terima beres di jalan banyak, tinggal tukarin aja. Nah justru disinilah sebenarnya persoalannya. Riba itu ketika kita menukarkan uang dengan uang yang satu jenis, rupiah dengan rupiah. Bedanya satu recehan, yang satu bukan recehan. Kita pertukarkan. Nah, tidak masalah di situ. Tidak masalah. Tidak sama nilainya. Betul, kalau recehan mungkin 7 lembar, 8 lembar. Kalau yang utuh 100.000, satu lembar. Ya kan? Masalahnya justru bukan pada berapa banyak lembarannya, ya, harus sama lembarannya tidak, tetapi saat ini yang dilihat itu adalah nominal, nominal 180.000, yang satu lagi adalah 100.000, itu sudah berbeda, ya. Oleh karenanya tidak boleh dalam tukar menukar uang, sesama jenis itu harus mumasalah, dan syarat yang berikut adalah at-taqabul, serah terima barang itu di majelis akad, tidak boleh ada penundaan. Baik, nanti akan ada detailin tentang detail bahasan ini, ya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat umum dan beredar ya di masyarakat kita, dan bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah ya hal yang positif atau hal yang biasa kan begitu ya. Namun ya aturan adalah aturan, kita harus patuh kepada aturan yang Allah tetapkan. Nah, fayadkhulu fihi bai'u dzahabi bidzahabi sawa'un kana madruban au musawwagan au ghairu dzalik. Nah, jadi yang dimaksud dengan menukar jual beli uang dengan uang ini meliputi ya, meliputi uang yang kalau hari ini mungkin ini bukan uang gitu ya. Kalau zaman dulu bahan atau bahan baku uang, nilai intrinsik uang itu adalah ya satu emas itu dinar, ya satu perak gitu. Jadi punya nilai intrinsik. Ya, sehingga orang kadang berpikir, kalau sekarang kan bukan uangnya bukan emas perak, apakah masih berlaku sorof kepada emas yang bukan uang hari ini? Ya, berlaku. Makanya di sini Syekh Wahbah Zuhairi mengatakan, wa yadkhulu fihi bai'u dzahab bidzahab sawa'un kana madruban aw musawwagan aw ghairu dzalik. Ya, maka masuk dalam bahasan ini apabila ada orang mau menjual emas dengan emas, itu maka berlaku itu dalam kasus kemarin yang sudah kami contohkan tentang orang tukar tambah emas. Nah, itu masuk. Karena emas itu katakanlah ini kan perhiasan, mungkin orang berpikir ini kan perhiasan. Ya, betul, perhiasan, ya. Tapi itu tidak mempengaruhi bahwa dia sebagai intrinsiknya adalah emas, ya. Mau dibentuk seperti apa, masih bentuknya butiran, mau bentuknya lempengan, mau bentuknya balokan, ya, sudah dicetak, ya, sudah dibentuk madruban atau musawagon dicetak, ya, bentuk lempengan atau apapun, atau yang seperti apapun dia bentuknya sudah diukir-ukir, sudah jadi perhiasan, au ghairu zalik itu maksudnya, ya, sama saja. Wa kadzalikal fiddatu bil fiddah. Demikian juga kalau ada orang melakukan transaksi jual beli ini, perak dengan perak, sama saja.
hukumnya juga sama-sama berlaku. Ya, perak sama perak. Ya, sama juga kalau orang menukar atau berjual beli transaksi antara emas sama perak atau sebaliknya, ya, perak sama emas, ya. Dan ini wayashmalul awraqa an-naqdiyyata al-yawma bijinsiha. Dan hari ini ya meliputi sama mencakup uang-uang kertas atau fiat money hari ini, ya, dengan jenis yang sama atau jenis yang berbeda yang tadi sudah saya contohkan, seperti kadinar bidinar mujazzaan wad dinar bil janih awil lirah awid dolar, ya. Ini maksudnya dinar ini bukan dinar intrinsiknya emas, ya. Kayak misalnya dinar yang di mana itu, dinar yang di apa tuh? Mereka bilang satu dinar, tapi di negara Arab itu, ya mereka menyebut satu dinar, tapi bukan, ya, padahal kertas. Saya nggak tahu apakah itu di backup atau tidak, ya. Tapi sejak perjanjian atau dekret itu Bretton Woods itu, di mana Amerika menghapus penggunaan emas dan perak sebagai mata uang waktu itu di internasional, ya, maka sejak saat itu tidak ada negara satupun yang menjadikan emas atau perak sebagai mata uang. Padahal dunia kala itu, bahkan zamannya Romawi Persia sebelum Islam datang, itu mereka benar-benar bertransaksi menggunakan emas perak. Nanti datang Amerika, ya, itu kemudian dihapuskan dengan perjanjian Bretton Woods. Nah, lalu eh apa lagi? Li'anna hadhil awraq an-naqdiyah taqumu maqam adh-dhahab wal fiddah fi at-ta'amul karena kenapa uang kertas masuk, ya, termasuk amwal ribawiyah, dan hari ini juga termasuk dalam aktivitas sorof dan perlu berhati-hati saat bertransaksi, ya karena pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat menurut kami yang kami ketahui, ya, di antara para fuqaha. Tidak ada sedikit pun perbedaan pendapat terkait tentang uang kertas itu adalah sebagai uang yang menduduki posisi uang emas perak saat lalu, ya, bahwa uang kertas itu menjadi samania, ya, penentu atas harga barang dan jasa. Nah, itu hari ini benar-benar menggantikan uang emas perak dinar dirham zaman dulu, sehingga dalam ta'amul, dalam transaksi yang dilakukan masyarakat hari ini, benar-benar uang kertas itu adalah benar-benar sebagai uang yang menjadi patokan atas harga barang dan jasa. Nah, oleh karenanya makanya dia termasuk amwal ar-ribawiyah, ya. Nah, kita tahu bahwa untuk menetapkan harga, mengetahui harga suatu barang, ya, itu eh, berdasarkan uang kertas tersebut. Makanya ma'rifatul asman wa taqyimul mutlafat wa ghairiha. Bahkan kalau misalnya ada orang nih merusak barang orang lain, bagaimana kita menghitung barang yang dirusak itu untuk ganti rugi di denda, ya, berdasarkan uang kertas itu yang kita pakai hari ini, ya kan. Misalnya dia minjam motor yang dia pakai rusak, ternyata yang rusak adalah bannya, ya, dan seterusnya atau apalah gitu kan. Nah, berarti dia ganti itu bannya, ya, bisa dia ganti bannya, atau kira-kira dari lihat kerusakan yang ada berapa yang harus dia ganti. Nah, itu dikadarkan, distandarkan pakai uang, ya, kertas hari ini, sehingga kemudian dia menempati posisi emas perak yang merupakan uang kertas zaman dahulu. Imam Al-Mawardi berkata, qala Al-Mawardi rahimahullahu taala, innama summiya sarfu sarfan li sarfi hukmihi an aksar ahkamil bai'. Kenapa sorof ini, transaksi sorof ini disebut sebagai sorfan? Karena pada dasarnya li sorfi hukmihi an aksar ahkamil bai'. Karena dia memalingkan hukumnya, atau dia memiliki hukum yang berbeda, ya, dari hukum-hukum, kebanyakan hukum-hukum jual beli. Wakila, dan ada yang berkata, bal summiya sorfan li sorfil musamahati anhu fi ziyadatin au ta'khir. Ya, dia sebut sorof karena pada dasarnya, ya, karena dia mencegah, menolak yang namanya toleransi musamaha, ya, dalam hal kalau jual beli yang umum kan ada tambah-tambahan, ya, namanya juga cari keuntungan, ya. Misalnya dolar, maaf, misalnya kalau kalau kita barter nih, ya, barter jagung dengan jagung.
1 kilo jagung, 2 kilo jagung kan masih mungkin. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu amwar ribawiyah nggak boleh ya. Misalnya yang tidak menganggap itu sebagai amwar ribawiyah kan boleh. Artinya ada tambahan di situ. Ya, kalau di sorof di transaksi sorof ini itu nggak boleh ada tambahan itu. Misalnya 80.000 sama 100.000 berarti kan ada tambahan yang 100.000 itu mendapatkan tambahan 20.000 kan begitu. Ya itu kenapa dia disebut sorof? Karena sorof berarti dalam transaksi sorof ini dia menolak tambahan tersebut atau menolak penundaan penyerahan barang itu. Ya, kalau misalnya ada orang nih dia mau tukar uang di money changer, telepon doang misalnya kan gitu. Ya udah saya kirimkan uangnya ya via bank ya. Tapi kan kita punya rekening rupiah, nggak ada rekening dolar di Indonesia misalnya. Ya, sehingga kita nggak bisa ngambil itu selama by phone, tidak bisa ngambil dolar itu. Ya, kadang ada orang bilang ya udah kamu kirim aja lah pakai ekspedisi apalah gitu ya, dikirimkan aja. Saya transfer ini rupiahnya, ya. Kalau ada mesin dolar, ATM dolar, dolarnya ditransfer ke kita, masih mungkin masih bisa dihalalkan itu transaksi itu, gitu kan. Tapi hari ini kan kita transfer rupiah kita. Tapi uang dolarnya belum kita dapatkan tuh. Belum dapatkan, ya. Kita kudu ambil ke sana. Berarti itu tidak diserah terimakan secara langsung di majelis akad. Kan begitu ya. Ya, tidak diterima secara langsung di majelis akad. Oleh karenanya sorof itu ya dikatakan sorof karena dia menolak yang namanya takhir, ya penyerahan barang yang ditransaksikan ya keduanya atau salah satunya di majelis akad. Ada juga yang mengatakan kenapa dia disebutkan sorof transaksi ini. Bal sumya sorfan li'anna syar'a qad aujaba ala kulli wahidin minhuma musarafatu musarafata sahibihi au ai mudayaqatahu. Jadi kenapa dikatakan sorof? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas semua pihak dari dua pihak ini yang bertransaksi itu musarafat sahibihi, ya. Maksudnya musarafat sahibihi itu mudhayaqatahu. Maksudnya eh, apa ya mudhayaqatahu itu? Artinya sempit, tapi maksudnya bahwa orang yang mentransaksikan ini ya tidak ada musamaha di situ. Musamaha itu ya udahlah nggak apa-apa ya saya udah nggak apa-apa ini misalnya saya contoh saya punya apa seliter ya garam pengen dapat gandum atau ya dapat gandum ya 2 liter misalnya ya sangat mungkin seliter sama 2 liter kan tidak sama ya itu kan yang namanya eh, keluasan ya karena Nabi SAW mengatakan apa namanya rahimallahu rahimah rahimallahu imro'an ya sama hatafi albai ya jadi Allah merahmati fulan orang-orang yang punya kasih sayang rahmat itu dalam jual beli atau dalam qada dalam peradilan artinya ya aslinya jual beli itu harusnya ada rahmat di situ kasih sayang atau apa ya namanya ya tidak mendesak tidak menyusahkan lah intinya gitu ya tetapi dalam kasus sorot ya dalam kasus sorot masing-masing pihak itu dia tidak membuka peluang yang besar ya untuk ada samaha di situ karena mereka terikat kalau misalnya ini nggak apa-apa itu nggak apa-apa nah bisa keduanya jatuh pada riba. Nah, makanya itu disebut sebagai sorf. Jadi wasorfu innama yaktas bi bai'i dzahab bil fiddah aw fiddah bil fiddah wa dzahab bil dzahab. Dan sorf ya di sini dimaksudkan adalah ya jual beli emas dengan perak atau perak dengan perak atau emas dengan emas. Maksudnya sebenarnya adalah jual beli ya atau barter antara uang dengan uang. Ini yang sebenarnya yang dimaksud dengan asorof. Dia transaksi khusus ya, yaitu transaksi atas uang dengan uang. Intinya di situ. Nah, selanjutnya kita berbicara apakah syariat menetapkan aturan terkait tentang akad sorof ini? Ya, ya, akdu sorfi jaizun wa masyru'un bil ijma'.
Akad sorof ini benar-benar dibolehkan, tapi ketentuannya itu harus dipatuhi. Jadi secara ijma para ulama, para fuqaha, terlebih para sahabat, ya, karena kalau yang bisa jadikan rujukan dalil hujjah itu kan ijma sahabat. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan, ya, kalau di kitab usul itu mereka menyebut sebagai ijma mujtahidin sebenarnya. Ijma ulama itu maksudnya ijma mujtahidin, kan begitu. Tapi yang bisa jadi hujah sebenarnya itu adalah yang tidak ada perbedaan pendapat adalah ijma sahabah, ya, ijma'nya para sahabat. Baik, untuk furujan minal khilaf, keluar dari khilaf. Nah, sekarang kita lihat, ya, eh, bagaimana pensyariatan sorof ini, ya, bahwa dia boleh itu seperti apa. Nah, kita lihat nih, wasabata dzalika fi iddati ahaditsa sabaqa bayanuha minha haditsu Ubadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kepastian tentang kebolehan dari akad sorof ini bisa kita lihat pada banyak sekali hadis, dan ini hadisnya sudah kita jelaskan sebenarnya saat kita membahas tentang amwal aribiyah atau transaksi harta ribawi kala itu. Salah satunya misalnya di sini masih untuk menegaskan aja adalah hadisnya Ubadah ibnu Samit, ya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit ini termasuk, kalau nggak salah ini orang Ansor, ya, sahabat Ansor, termasuk orang yang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam, yang berbaiat kepada Nabi SAW, baiat Aqabah yang kedua, ya, hingga kemudian dia mengatakan ketika mensifati baiat Aqabah yang kedua, dia mengatakan ini adalah baiat Aqabah kedua ini adalah baiatul harbi, dia katakan adalah baiat perang. Apa itu baiat harbi? Dalam istilahnya para fuqaha, baiat harbi itu maksudnya adalah baiat pengangkatan kepala negara. Baik, itu persoalan lain. Kita langsung ke topik. Nah, hadis Ubadah dia mengatakan bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi," emas dengan emas kalau mau dipertukarkan, dibarter, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Nah, di situ baru syair bi syair, hento bi hento, bur bur, ya, mil bil mil, ya. Di situ kan, makanya dikasih titik-titik. Nah, di sini dia mengatakan kalau misalnya emas dengan emas, artinya dinar dengan dinar, fiddah dengan fiddah, dirham dengan dirham. Itu harus apa? Mislan bimislin, harus mumasalah, ya, harus sama, ya, dan biadin harus diserah terimakan di majelis akad, harus cash. Fa idza talafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana ya dan biadin. Kalau jenisnya berbeda, misalnya emas dengan perak kan jenis berbeda, rupiah dengan dolar, maka juallah sesuai kemauan kalian, maka nggak masalah itu 16.000 rupiah hari ini atau hampir 13.000, hampir 17.000 rupiah per $1, kan begitu, ya. Padahal dulu zaman Habibie mungkin hanya 5 ribuan, ya, atau 4 ribuan. Artinya kan jomplang banget gitu, ya, terlalu inflasinya sangat tinggi, ya, rupiah, ya. Nah, jadi di sini tidak masalah sebenarnya kalau jenis amwal ribawi itu berbeda, maka jualah semau kalian, ya, karena memang juga tijaratan antaradin minhum. Jadi kalau tijarah jual beli itu ya yang penting kalian saling ridho, persoalan berapa jumlahnya tadi. Nah, dalam konteks seperti ini amwal ar-ribawiyah, kalau jenisnya berbeda maka jualah semau kalian ukurannya, tetapi syaratnya harus kana idza kana ya dan biadin, ya. Kalau cash, yang penting syaratnya cash, dan hadis ini ada hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, di bahasan sebelumnya. Nah, itu contoh satu hadis, ya, bahwa itu contoh sorof namanya, emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, itu sorof kan gitu, ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Umar bin Khattab dia mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahab riba, ya, emas dengan emas, hati-hati ini, itu bisa riba kalau tidak tahu aturannya. Apa maksudnya itu? Illa ha'a wa ha'a. Apa yang dimaksud dengan ha'a wa ha'a waktu itu? Khudz wa hati. Ya. Jadi emas dengan emas, ya,
syaratnya itu harus mumasalah, mislan. Oke, tapi itu bukan syarat satu-satunya. Ilaha wa ha'a, artinya harus cash. Berikan, ambil, ambil, berikan, itu maksudnya. Ya, ambil, berikan. Ha'a wa ha'a. Wa fi riwayah al-wariku bidzahabi riba illa ha'a wa ha'a. Dalam hadis yang lain dikatakan emas dengan perak itu bisa jadi riba kecuali ha'a wa ha'a. Ya, harus hati-hati tuh. Jadi bisa jadi emas dan perak itu akan riba. Kapan? Ya kalau mereka bilang ya udah saya ambil dulu peraknya ya, emasnya nanti. Nah, itu bisa nggak riba kalau ha'a wa ha'a kan gitu. Kalau hati huz wa hati artinya berikan dan ambil. Ya, ini hadis hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, hadis berikutnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, masih hadisnya Ubadah. Qala sami'tu Rasulullah SAW, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i dzahab bidzahab wal fidda bil fidda illa sawa'an bi sawa'in, ainan bi ainin, faman zada aw istazada faqad arba. Nah, dalam hadis ini eh, Nabi SAW mengatakan, maaf, Ubadah bin Samit mengatakan dia mendengar Nabi bersabda bahwa Nabi melarang dari jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, artinya ini uang dengan uang gitu ya, kecuali sama sawaan bisawain, ainan bi ainin. Jadi artinya harus sama ya, dan ainan bi ainin ukurannya itu jenisnya sama, jadi sama ukurannya, jenisnya sama. Faman zada awistazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah itu telah jatuh kepada riba. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, la tabi'uz zahab bizahab illa mislan bimislin. Jangan kalian jual itu emas dengan emas kecuali harus setara, sama, mumatsala. Wala tushifu, maksudnya la tufaddilu, jangan tidak setara gitu ya. Ba'daha ala ba'din, maksudnya jangan yang lain lebih banyak atas yang lainnya. Misalnya 2 dinar tukar dengan 1 dinar, karena 1 dinarnya ini rapi, 2 dinarnya sudah hancur-hancur. Ibarat kita nih, kalau kita nukar uang dolar kan harus hati-hati kalau di di money changer ini. Kalau sudah kita punya dolar, sudah keriput-keriput tuh dolar, sudah hancur-hancur, itu bisa nggak diterima ya di penukaran uang kan gitu ya. Nah, makanya dolar itu rapi banget kalau punya dolar. Karena kalau udah keriput-keriput nggak diterima di Indonesia. Ya, mereka nggak mau. Nah, kalaupun ada yang mau, mungkin harganya turun kan begitu ya. Bisa saja, itu dulu terjadi. Orang punya uang dinar, sudah mungkin sudah lecet-lecet, sudah kena bengkok-bengkok atau apalah gitu ya, ditukar. Mungkin aja ada aja yang mau itu, gitu kan? eh yang satu cetakannya bagus sehingga mereka mau ditukar antara 1 dinar dengan 2 dinar. Ya, sangat mungkin zaman dulu. Nah, ini tidak boleh, gitu. Ya, itu tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan wala tushifu, maksudnya jangan tufaddilu ba'daha ala ba'din, jangan kamu lebihkan yang lainnya atas yang lainnya. Wala tabi'ul wariqa bil wariq illa mislan bimisli. Demikian juga perak. Jangan jual perak dengan perak itu kecuali harus setara. Ya, wala tushifu ba'daha ala ba'din, jangan lebihkan atas yang lainnya. Ya. Dan hadis Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u dinar bi dinarain wala dirham bid dirhamain, ya. Nabi sallallahu mengatakan jangan kalian jual 1 dinar dengan 2 dinar, dengan satu, ataupun 1 dirham dengan 2 dirham. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ad-dinar bid-dinar wa dirhamu bid-dirham la fadla bainahuma. Jadi gitu. Ya, ini hadisnya tentang dinar ini. Ya, dinar sebagai uang. Makanya kalau hari ini orang pakai uang kertas itu sebagai uang, terlepas apakah intrinsiknya zatnya itu adalah bukan emas, seperti hati ini pakai kertas, tetap saja uang. Maka uang itu tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha, dia sebagai amwal ar-ribawiyah. Ya, tetapi kalau bicara apa selain uang, makanan, bahan makanan, ya gandum dan seterusnya, itu ada khilaf memang karena mereka menggunakan ilat, ya makanya jagung juga jadi amwal ribawiyah,
Bahkan di mazhab Syafi'i air pun juga jadi harta ribawi. Jadi hati-hati tuh orang jual beli air itu, gitu kan? Nah, itu harus berhati-hati. Tapi kalau eh, kita mengambil pendapat, ya pendapatnya Syekh Taqiyuddin yang mengatakan bahwa isim jami tidak dapat dicari ilatnya sehingga tidak bisa dikiaskan, maka amwar ribawiyah itu sebatas pada apa yang disebutkan oleh hadis, yaitu emas, perak, gandum, ya syair, hinto, bur, kemudian tamar, kurma, kemudian eh, anggur, zabib, dan juga almil, garam. Ya, hanya itu. Selain itu tidak termasuk. Baik. Jadi jangan itu eh, kalau kita barter dinar dengan dinar, ya dirham dengan dirham, jangan ada kelebihan ya atas yang lainnya, jangan sampai satu lebih atas yang lainnya. Nah, kemudian hadis ijma, wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyati sarf wa huwa ma yajri alaihi ta'amulu mundu zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaumina hadza. Jadi benar-benar kaum muslimin bahkan dari zaman Nabi, berarti artinya ijma sahabat, ya bahkan disaksikan Nabi, orang sudah biasa melakukan transaksi uang dengan uang. Jadi persoalan ini sebenarnya adalah persoalan yang masyru', persoalan yang disyariatkan, tidak ada persoalan terkait tentang sorof. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah di jam 8.47. Masih ada sih waktu untuk membahas persoalan ini, ya sehingga kemudian kalau ada yang mau, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau bertanya karena topiknya berikut ini eh, apa topik yang berbeda tentang rukun daripada sorof, silakan kalau ada yang mau mau bertanya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, izin bertanya, Ustaz. Eh, saya pernah mendapatkan semacam informasi atau pendapat ya terkait dengan pembelian emas ya, Ustaz ya. Kalau Ya. kalau dulu ini yang saya terima tuh begini. Kenapa harus Yadan bin Yadin gitu ya, harus dalam majelis akad dan dalam eh, waktu yang jelas itu penyerahannya. Nah, kalau dulu memang dimungkinkan adanya semacam penipuan atau semacam hal itulah, maka kemudian diperintahkan Yadan bin Yadin gitu. Nah, kalau sekarang karena yang menjual itu lembaga dan itu bisa apa ya dibuktikan Hmm. dengan semacam mungkin bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran, maka Hmm. dimungkinkan untuk tidak dilakukan Hmm. atau barangnya dimungkinkan tidak diserahkan pada pada Hmm. hari itu gitu. Mungkin bisa besoknya, mungkin bisa Ya. 2 hari lagi atau bisa 3 hari lagi. Nah, saya pernah mendengar pendapat semacam itu gitu. Hmm. Nah, mungkin Baik, apakah bagaimana boleh menurut gitu Ustaz, maksudnya? ya, menyikapi iya gitu. Artinya boleh kalaupun tidak harus hari itu kita menerima barangnya. Kalau ini transaksi emas ya Ustaz ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ya. Jadi ini menarik nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan tadi yang disebutkan ini, sebenarnya itu pendapat syaz sebenarnya, pendapat yang eh, menyelisihi sih dari pendapat para fuqaha semuanya. Karena pada dasarnya tidak ada para fuqaha dari berbagai mazhab yang ada yang itu membolehkan transaksi yang demikian itu, atau hanya sekedar bahwa mungkin ada orang-orang di abad yang modern ini yang mengatakan itu dulu kan dilarang, mungkin dikhawatirkan akan terjadi penipuan, gharar, ya, dan seterusnya. Kalau hari ini kan mungkin yang jual lembaga, punya otoritas, bahkan diawasi oleh eh, misalnya lembaga tinggi negara yang punya otoritas. Aman dong harusnya kira-kira kan gitu ya. Atau bisa diserahkan, ya, eh,
apa namanya dalam beberapa jam kemudian misalnya, bukan di majelis akad. Transaksi sudah modern, kan sudah pakai telepon, majelis akadnya sudah majelis akad yang non fisik kan begitu ya, kan begitu. Mungkin saja orang berpikir seperti itu. Ya, tetapi itu pendapat yang sangat-sangat lemah. Ya, bahkan sebenarnya tidak ada bentuknya sih dalam tidak ada tempatnya dalam fikih para fuqaha. Ya, maksudnya tidak ada mereka membolehkan hal itu. Kenapa? Justru sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang ilatnya tidak ada sebenarnya. Tidak bisa kita carikan uh, ilatnya. Oh, itu karena untuk menghindari goror misalnya. Karena pada dasarnya ya Islam menetapkan ini supaya tidak ada goror. Kan begitu. Ya, supaya tidak ada goror. Kalau orang tidak mengindahkan ya ketentuan ini, artinya melakukan transaksi yang di luar dari ketetapan syariat, maka itu berpotensi akan terjadi goror. Jangan katakan bahwa oh iya ini kan lembaga yang jual, bahkan diawasi oleh otoritas misalnya keuangan negara misalnya. Ya itu juga nggak ada jaminan. Wong kita aja hari ini Pertamina jual Pertamax rasa Pertalite, kita ditipu. Biasa juga kan gitu ya. Ditipu Iya. juga sebenarnya. Padahal negara tuh Ustadz ya. Iya kan? Iya kan? Artinya artinya tipu-tipu ini ya bahaya gitu. Bahkan kemarin Antam itu yang ditimpa dengan kasus itu yang apa tuh? Antam tuh pengusaha Surabaya kalau salah itu. Katanya ya ada isu Antam yang apa emas yang beredar batangan itu katanya KW. Maksudnya ini belum belum diverifikasi ya. Tapi itu kan kita serba sulit hari ini gitu loh. Ya, serba sulit akhirnya kita hari ini. Jadi ini penting gitu ya bahwa syariat itu menetapkan hal itu ya untuk menghindarkan kepada goror, ya, menghindarkan kepada goror, ya, seperti itu. Supaya tidak ada orang mengambil harta orang itu secara zalim. Jadi ya itulah sebenarnya alasannya. Pertama, memang eh, ini persoalan yang tidak perlu dicari. Kenapa syariat itu menetapkan ilatnya apa aturannya seperti itu? Apakah karena khawatir eh, terjadi penipuan, ya, atau khawatir yang macam-macam tadi, ya, atau karena apa? Bukankah kalau sekarang ini misalnya dengan teknologi seperti ini bisa menjamin kita dan terhindar dari tadi? Ya, intinya itu domainnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hal ini alasannya kenapa itu tidak perlu manusia cari tahu sih. Seperti itu dalam konteks apa? Seperti ini. Itu maksudnya dalam bahasan amwal ribawiyah. Karena dalil-dalil yang berkaitan dengan amwal ribawiyah itu bentuknya adalah isim jamid sehingga tidak bisa dicari ilatnya, berarti menutup peluang untuk dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, afwan, afwan. Baik, Ya, sekedar tambahan aja kalau ada yang mau bertanya lagi bahwa eh, syariat punya ketetapan ya. Yang dilonggarkan itu ya kalau misalnya kita bertransaksi emas ya, kan kita pakai rupiah nih beli emas kan. Oke, emas itu mau dihargai berapa bisa gitu. Tidak ada mau masalah. Cuma ya intinya harus apa? Harus eh takobut, harus diserah terimakan di majelis akad itu aja syaratnya kan gitu. Ya kan? Kecuali kalau kita beli emas dengan emas. Ya cuma kalau kita udah punya emas buat apa juga beli emas dengan emas kan gitu ya. Kan seperti itu. Makanya kalau emas dengan emas ya mesti dia harus sama, harus memasalah. Ya kan nggak ada kerjaan aja kalau misalnya saya mau pengen beli emas 1 kilo dengan emas yang saya punya 1 kilo kan namanya nggak ada kerjaan ya. Mungkin bentuknya Ustadz beda. Ya, halo, Mungkin bentuknya beda Ustadz. Jadi halo.
putus-putus ya? Kok putus-putus? Iya. Ya, kok putus-putus ya? Halo? Kalau Ustadz di tempat saya mungkin agak sinyalnya agak lemah. Oh, Jelas Pak Saiful di ya, sini. ya, ya. Oh iya. Boleh kamu di ini? Atau silakan Riki ambil forum kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu semuanya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Apakah ada? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ini sudah 56, mau Ya, jam 9. Kita cukupkan aja kali ya. Sampai di siap. sini dulu. Baik, Nanti Ustadz. kesempatan berikut kita bahas tentang rukun shorof. Insya Allah lebih detail lagi lah kita bahas tentang shorof. Silakan Riki ditutup. Baik, terima kasih Ustaz Yusufsin atas penyampaian materinya. Semoga apa yang kemudian tadi Ustaz Yusufsin sampaikan, semoga kita bisa amalkan ya dalam kegiatan kita, akad-akad kita, muamalah kita. Dan semoga kembali lagi mereminder bahwa sebenarnya bahwasanya ibadah bukan hanya ibadah ritual sholat dan puasa saja atau zakat, tapi ibadah juga ada dalam tuntunan muamalah kita, dalam bisnis kita. Di situ ada Amin ya tuntunan Allah. Allah berikan dan kemudian harus kita tunaikan, sehingga keberkahan dan pahala akan kemudian kita dapatkan. Baik, semoga pertemuan malam ini Bapak Ibu semuanya diberikan pemahaman yang sempurna dan semoga Bapak Ibu semuanya kembali lagi dijaga kesehatannya, diberikan Allah kesehatan yang sempurna sehingga insya Allah pekan depan kita dapat bertemu kembali. Baik, kita Amin ya akhiri Allah. dengan hamdalah dan doa hormat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. Subhanakallahumma anta rabbana wa ilaik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam sampai jumpa warahmatullahi di wabarakatuh. Warahmatullahi pertemuan wabarakatuh. berikutnya. Terima Terima kasih kasih. Ustaz.